Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat SS yang saya hormati dimanapun berada. Jadi pada hari ini saya kedatangan Ibu Indah, Bu, ya? Indawati. Iya. Ibu dari mana, Bu? Surabaya. Dari Surabaya, ya? Ya. Iya. Ini Ibu Indah dari Surabaya. Dia akan menyampaikan ya hal-hal terkait dengan asetnya, yaitu sertifikat di Sidoarjo, ya, Bu, ya? Krian, kota Krian. Oh, di kota Triang, Surabaya? Krian, Surabaya. Oh, di kota Surabaya. Krian. Ya, jadi dijual tapi tidak jelas ya. Rupanya yang beli itu ada dugaan ini dari mafia ya, mafia tanah ya. Silakan, Bu, Ibu perkenalkan dulu, setelah itu Ibu ceritakan. Silakan. Saya Indawati Sutanto, alamat Dharma Husada Utara 1 nomor 12, Pak. Saya awalnya tahun 2016 dikenalkan temen, katanya ada pembeli mau beli tanah. Ya. Namanya Irwan, perantara namanya Bapak Irwan. Ya. Orang Krian juga, Pak, Ya. tinggal di Krian. Nah, dikenalkan ke Sugianto, ditawarkan tanah saya ditawarkan ke Bapak Sugianto Sidoarjo. Ya. Jalan Pucang Indah. Nah, sampai di sana saya diajak Pak Irwan ke rumah Bapak Sugianto. Ya. Sampai di sana runding-runding, pertama dia bilang belum ada uang, terus runding harga. Ya udah, dia mau pikir, Pak. Udah, saya pulang. Udah sampai pulang berapa hari dia hubungin saya, Pak Sugiantonya. Sampai dihubungi, suruh saya datang. Saya datang sudah deal dengan harga 11 miliar. Ya. Nah, besok saya mau dihubungi lagi per telepon katanya. Ya udah, saya pulang, Pak. Sampai besoknya saya dihubungi, suruh bawa buku sertifikat, dan buku sertifikat dibawa ke notarisnya Pak Sugianto. Sertifikat asli. Asli, Pak. Ya. Yang nganter anak saya dengan ponakan saya. Ya. Ada bukti, Pak, ini tanggal 26, Pak. Oh, ini buktinya ya. Iya. Tahun 2016. Tanda terima sertifikat ya. Iya. Nah, ini ya. Sampai Baik. tanggal 2 katanya untuk dicekking kan. Ya udah, Pak, namanya biasa jual beli kan harus checking. Jadi notarisnya yang ngecek. Iya, notarisnya Muhammad. Gelora 77 Sidoarjo. Oh, notarisnya malah di Sidoarjo ya? Iya. Tanahnya di Surabaya? Tanahnya di Krian. Krian masuk Surabaya, Pak. Masuk Surabaya Iya. ya? Iya. Siapa nama notarisnya? Muhammad. Bapak Muhammad. Muhammad. Iya, Jalan Gelora nomor 77 Sidoarjo. Sidoarjo. Notaris PPAT lho, Pak, ini, Pak. Iya. Sertifikat udah sertifikat dicek juga sama notaris. Udah dicekkingkan tanggal tahun 2016 juga tanggal 27. Iya. Nyerahkan 26, Iya. checking tanggal 27. Jadi 27 Mei 2016 ya? Iya, Pak. Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Saya, Pak. Nah, jadi sertifikat ini yang aslinya sudah dicek di kantor BPN Sidoarjo. Dan ini tidak ada masalah pada saat mau dijual ya. Sudah dicek oleh notaris Muhammad ya. Muhammad. Iya, tidak ada masalah. Saya. Baik. Nah, Ya. sampai udah dicekking, Bapak Sugianto hubungin saya telepon, suruh saya Pak Sugianto itu pembeli ya? Pembeli. Calon pembeli ya? Pembeli. Iya. Nah, Bapak Sugianto hubungin saya untuk diminta saya datang ke notaris Muhammad. Ya. Jalan Gelora 77. Sampai di sana ketemulah Bapak Sugianto. Ya. Saya saya dibukakan cek mundur. Dibukakan cek mundur. Ini cek mundur ini buat apa, Bu? Dia minta waktu sama saya. Iya. Saya pikir Minta waktu berapa lama? 8 bulan. 6 bulan apa atau 8 bulan, Pak? Ini. Iya, Nah, baik. sudah itu saya terima 1 M. Ibu terima itu pakai cek juga? Cek. Cek yang itu udah Ibu dari cek ini Cek BII. udah Ibu cairkan 1 M. 1 M. Iya. Terus Nah, yang kedua, saya mau tanya, sebelum Ibu pembayaran ini apakah Ibu sudah ada ikatan belum sebelumnya atau pembayaran dulu? pembayaran dulu baru terus diikat. Oh, Ya waktu itu hari, Pak. seharusnya Ibu jual belinya berapa? 11 M. 11 M. Iya. Ini dikasih cek ini seharusnya 11 M ya? Iya. Nah, Ibu yang sudah cairkan 1 M. Iya, 1 M. Nah, yang 10 M-nya kenapa 1 belum? M tanggal 30, Pak. Tanggal 30 tahun? Tahun 2016. 2016. Terus saya dibikinkan IJB. Enggak, sisanya waktu itu
Yang 10M lagi? Sisanya itu dibukakan per 2 bulan sekali 1M. Ada yang 2 bulan 1M. Ya. Terus sisanya lagi yang 1M-an 3, Pak. Ya. Berarti kan sudah 4M. 1M Ya. dengan 3 kan 4. Ya. Nah, yang 2M, sorry Pak. Yang 2M, yang pertama kan 1M. Ya. 2M 1 bulan 1 bulan. Per bulan 1M 1M, berarti kan sudah 3M. Ya. Saya cairkan, tapi diblokir. Terus yang 2M-nya itu 4 lembar. Ya. Itu belum bisa saya cairkan. Karena dia bukanya mundur. Mundur sampai tahun 2017. Ya. Nah, sampai di sana sebelum cek kedua cair, saya dibikinkan IJB ini. Oh, jadi Ibu sebelum cek yang kedua cair, Iya. dan itu diblokir ya? Iya. Diblokir, sebelum cair, Ibu disuruh bikin. Enggak, waktu saya terima cek uang 1M sekalian dibuatkan IJB dengan terima cek semua. Baik, jadi Ibu dibuatkan IJB ya? Iya. Iya. Apakah Ibu di dalam membuat IJB ini, Ibu di depan notaris? Iya, di depan notaris. Sama notaris dibacakan nggak? Enggak jelas bacanya karena saya pikir sudah terima cek ini, Pak. Berarti kan pikir Ibu udah lunas ya? Iya toh, Pak. Iya. Nah, ini belum saya pelajari, belum saya baca. Iya. Udah itu saya terima ini pulang. Iya. Sampai pulang Tapi Ibu udah teken akte? waktu itu teken. Tapi nggak dijelaskan, nggak dibacakan? Enggak. Pasal demi Iya, pasal? Enggak. Enggak? Sama notaris? Iya. Iya. Ini Dia bilang sebagai lunas karena saya terima cek ini. notarisnya Notaris Muhammad SH MKN. Iya. Jalan Raya Gelora Delta nomor 77, Sidoarjo, Jawa Timur. Iya. Ibu, ikatan jual beli ini saya cek ya Bu ya. Iya. Boleh saya bacakan Boleh, ya? Pak. Saya Boleh, cek. Pak. Boleh, Pak. Iya. Jadi pada hari ini Senin tanggal 30 Mei tahun 2016 pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Menghadap di hadapan saya Muhammad Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Kabupaten Sidoarjo. Siap. Jadi pihak pertama Nyonya Indawati Sutanto, Saya. lahir di Surabaya dan seterusnya. Saya. Dia nggak ada baca begini? Enggak. Nggak ada. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak menjalani jabatan tersebut di atas, demikian sah mewakili direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas PT HMS Jaya Sentosa. Jadi sertifikat itu atas nama PT ya Bu PT, ya? Pak. Ya. Atas nama PT. Atas nama PT HMS Jaya Sentosa. Iya. Baik. PT itu punya Ibu? PT itu punya Eka Femiati. Iya. Setelah itu Ibu beli udah? Saya beli ganti nama aja. Iya. Ganti nama Indawati tapi PT-nya nama PT tetap. Baik, nanti akan saya dalamin lagi ya terkait PT ya. Saya. Nah, ini pihak yang pertama Ibu selaku penjual, pihak yang kedua Tuan Sugianto ya. Sugianto ini dan seterusnya. Ini kecamatannya dia tinggal di Sidoarjo. Ya, Sidoarjo. Ini pihak kedua. Nah, di sini dilihat Bu ya, saya kasih tahu ya. Pasal 1 pihak ke-1 dengan ini mengikat dirinya untuk menjual kepada pihak kedua dan seterusnya ya, atas objek ya, sertifikat HGB bla bla bla, luasnya 5.000 sekian ya. Ini terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Krian ya. Ini di Sidoarjo ya. Nah, di sini atas nama PT HMS Jaya Sentosa berkedudukan di Sidoarjo ya ini. Nah, pasal 2 pihak ke-1 menyatakan dan menjamin sepenuhnya kepada pihak kedua baik sekarang maupun di kemudian hari tidak ada masalah. Nah, pasal 3. Nah, ini pasal 3 aku bacakan. Harga jual beli tanah tersebut ditetapkan oleh para pihak sebesar 11 miliar. Saya. Ya. Jumlah tersebut menurut keterangan pihak ke-1 ya Ibu ya. Saya. Telah diterima seluruhnya Iya. dari pihak kedua. Apakah Ibu udah terima 11M? 11M itu diterima mundur, ada yang mundur. Ada yang mundur. Iya, Pak. Ini yang 11M ini ya. Iya. Ada yang mundur. Oke. Sebelum penandatanganan akte ini ya, sehingga ini dianggap lunas. Jadi IJB ini lunas Bu pada tanda tangan. Nah, Kalau seharusnya lunas kan harus cair dulu, Pak. betul. Seharusnya ya, ini untuk notaris ya. Notaris mana saja saya beritahu,
Kalau di dalam jual beli itu belum lunas, arti lunas itu bahwa pihak penjual ini sudah menerima uang seluruhnya. Kalau di dalam IJB ini 11M, ya, maka dia udah terima 11M. Nah, kalau ibu waktu tanda tangan ibu terima berapa yang udah bisa cair? Yang bisa cair cuma 1M. 1M. Nah, seharusnya di dalam IJB ini tidak boleh diomongkan lunas. Ya, dibuat aja bertahap. Jadi umpamanya pada saat ditandatangani cek atau giro yang diserahkan ini baru 1M cairkan. Nah, sisanya mundur per 2 bulan, Bu ya. Iya. Nah, dan seterusnya. Jadi dibuat bertahap. Nah, di dalam pasal 15 ya, bahwa notaris itu nggak boleh memihak ya, harus betul-betul Di tengah-tengah. adil ya, harus mandiri. Nah, jadi dibuat di dalam IJB ini tahapan-tahapannya sampai lunas ya. Nah itu. Nah ini di dalam cek atau giro ini ibu pernah cairkan, Saya per 2 bulan setelah tanda tangan. Iya. Terus gimana? Bisa dicairkan? Waktu cair kedua saya cairkan di stop, nggak boleh. Sama siapa? Sama Sugianto. Kenapa nggak boleh? Karena dia suruh saya hadir, mau dibatalkan. Alasan dibatalkan apa? Alasan batalkan katanya notaris mempunyai surat dari Pengadilan Agama Ya, Gonogini. Gonogini. Ya, Ya. Gonogini Pak. Gonogini atas nama Suud, sedangkan saya beli sama atas nama Femi Ekawati. Baik. Dan saya beli PT dan hanya saham punya tanah itu aja. Ya, Asetnya, saya beli aset baik. PT itu Pak. Jadi sertifikat ini atas nama PT ya, bukan atas nama pribadi. Jadi saya cek sertifikat ini atas nama PT HMS Jaya Sentosa ya. Ini atas nama PT, bukan atas nama pribadi. Jadi kalau nanti sertifikat ini ada Gonogini, ini timbul persoalan dari mana Gonogini. Sementara sertifikat ini pada waktu sebelum ditandatanganin IJB ini sudah dicek, nggak ada masalah ya, tidak ada masalah di kantor pertanahan. Kenapa berkelang berapa lama? Tahun 2000 Yang mau dibatalkan dibatalkan boleh setelah mau cair cek kedua. berarti 2 bulan. Iya. Nah, tiba-tiba mau dibatalkan ya. Nah, ini kan timbul pertanyaan ya, kok ada masalah katanya Gonogini. Nah, sekarang ibu waktu mau dibatalkan itu ibu nggak mau. Saya nggak mau karena Ya. saya merasa nggak ada masalah. Ya. Saya beli nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan pemiliknya juga Femi Ekawati. Ya, ibu pada waktu beli sama Femi Ikawati PT itu, Iya. berikut sertifikatnya selain bukti ada jual beli saham, Iya. ibu ada jual beli saham saya lihat ini. Saya Apakah ibu ada perjanjian lagi sama ibu Ikawati? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada IJB terkait aset ini. Nggak ada. Jadi sudah include beli PT berikut dengan asetnya. Sahamnya, iya. Sahamnya ya. Semua, iya. Jadi seperti itu. Jadi sahamnya sudah 100% dari Milik pihak ibu saya, ya. Iya, saya. Iya. Iya. Pemegang sahamnya siapa saja? Ibu sama Sekarang siapa? saya sama anak saya, Ibu sama anak ibu. Namanya? Lucia Widiarini. Itu berapa persen sahamnya? Saya punya 75, anak 25. Oh, ibu 75, anak 25. Berarti 100% Iya, dimiliki ibu. 100%. Baik. Nah, sekarang katanya ada masalah Gonogini. Iya. Nah, setelah itu ibu yakin bahwa itu nggak ada masalah, bagaimana, Bu? Nah, saya itu kan dari Pengadilan Agama itu yang ngasih saya notaris, Pak. Saya tanya, lu Ya. notaris kok bisa punya ini, kok nggak saya yang disuratin? Ya, Harusnya saya yang disuratin. betul. Nah, kenapa notaris yang kasih ke saya? Ya. Berikan ke saya. Akhirnya saya minta, saya nyari jalan, saya ke pengadilan lelang, Pak. Karena tanah saya banyak Pak, banyak masalah terus. Oh, jadi sini pemberitahuan dari Pengadilan Agama ini merupakan sita jaminan, Bu ya? Iya, Ya, sita jaminan. Karena ini aset Gonogini. iya. Iya. Ini ibu apa kenal nggak para pihak ini yang dari sita jaminan ini? Ibu pernah tahu nggak orangnya? Tahu. Taunya gimana? Suud. Dia sebagai saksi di sini. Saksi Di waktu transaksi jual beli. Oh, jadi pada waktu ikatan jual beli di notaris Muhammad, jadi Enggak, di notaris Bu Dia. oh mutaris, Waktu saya beli. ibu beli pada waktu yang Tahun PT. 2000, iya. PT. Iya.
tadi kan aku tanyain, Iya. ada aktenya nggak? Ada. Oh ada. Jadi ibu beli akte Di Bu Bu Femi Ekawati Heeh. melalui notaris Bu Dia. melalui notaris Bu Dia. Sementara si pihak yang mengklaim bahwa Gonogini ini dia sebagai saksi. Saksi sama lurah dan Saksi di atas penjualan. Iya, itu. iya. Jadi dia merupakan saksi. Nah, sekarang dia ada sita harta Gonogini. Terus gimana kelanjutannya? Akhirnya saya ke pengadilan untuk mencabut. Ya. Kok ini bisa dicabut? Saya nanya aja, dicabut. Nah, pengadilan nyatakan pembatalan karena tidak terdaftar nomor sertifikatnya. Oh, jadi pada waktu sita itu nggak ada nomor Nggak ada, sertifikat. nggak ada, jadi dibatalkan. Jadi oleh dibatalkan. pengadilan. Iya, Ya, otomatis ini udah nggak ada masalah ya. saya. Nah, pertanyaan saya, kenapa berkas begini kok bisa notaris yang dapat? Seharusnya ibu dong, Makanya selaku pihak, selaku pemilik. Iya, Iya. saya makanya tanya balik sama notaris. Harusnya saya yang disuratin, bukan notaris yang disuratin. Aneh Pak, gitu. Nah, jadi notaris Muhammad bisa jelaskan ini ya. Ini kenapa kok surat begini penting, apalagi dari pengadilan agama, kok Anda yang terima, bukannya Ibu Harus saya. Indah? Seharusnya Ibu Indah yang selaku pemilik perusahaan ya, yang atas nama di sertifikat. Nah, ini juga pertanyaan. Terus selanjutnya gimana, Bu? Nah, sudah itu saya disuruh kembalikan uang 1 miliar dengan bunga. Uang yang pertama saya terima itu suruh kembalikan karena dibatalkan. Yang batalkan dia, kok saya yang suruh kembalikan. Ibu membatalkan apa? Enggak, saya nggak mau tanda tangan, saya suruh tanda Pembatalan tangan. IJB tadi? Iya. Iya. Suruh kembalikan uang Baik. 1 miliar. Ya, mana suratnya? Saya disuruh tanda tangan Pak, saya nggak mau. Karena saya nggak merasa batalkan. Oke. Satu. Ini Pak. Ini surat dari siapa ini? Tamrun Associate Lawyer ya? Lawyernya pembeli, John Oh, Tamrun. ini lawyernya pembeli. Ya. Jadi Oke. lawyernya pembeli sehubungan dengan kesepakatan dibatalkannya ikatan jual beli. Iya. Sehubungan dengan kesepakatan. Iya. Nah, sekarang apakah Ibu udah ada kesepakatan untuk membatalkan Nggak ada. ini? Saya disuruh tanda tangan, saya nggak mau Pak. Nggak mau, Nggak mau. ya. Itu Nah, belakang ada Pak tanda ya. tangannya. Nah, berarti ini belum ada kesepakatan pembatalan ikatan jual beli ya, belum ada kesepakatan. Nah, kenapa ini sudah ada kaitan dengan apa ini? Minta ganti rugi, Iya, minta bunga. bunga. Awalnya- Ganti rugi berapa? Minta bunga, belum sempat ngomong bunganya, pokoknya terlambat bayar lagi gitu loh Pak. Oh gitu. Iya. Jadi kembalikan berapa? 1 M. miliar. 1 Iya, miliar plus bunga. plus bunga. Iya. Iya. Sedangkan saya nggak batalkan. Lah mereka batalkan karena saya jual tanah bermasalah. Saya sempat ngomong, Pak, kalau memang tanah saya ini bermasalah, Bapak panggil polisi aja untuk tangkap saya. Saya merasa nggak salah urusan jual Tapi ini pertanyaannya saya ada. Ini kok surat malah dari notaris ya, Bu ya? Iya. Kenapa kok notaris yang menyuratin John Tamrun Associate juga saudara Sugianto, Iya. ya? Ibu nggak disuratin, Ini saya dikasih suruh tanda tangan, saya dipanggil. tapi kepadanya nggak ada ini, kepadanya ini Ibu Ya cuma gini aja. oleh notaris. Iya. Saya dapat begini aja. Iya. Jadi Ibu dapat begini untuk tanda tangan. Iya. Tanda tangan apa ini? Pembatalan. Pembatalan Saya suruh kembalikan uang 1 miliar. 1 miliar Plus bunga. plus bunga. Iya. Nah, apakah Ibu tidak tanyakan apa namanya kelanjutan dari yang sisanya? Mereka kan seharusnya kan melunasin ya, Iya, Pak. sesuai dengan IJB lunas itu uang tinggal 10 miliar ya, Iya. yang kurang. Iya. Nah, terus tanggapan mereka gimana? Dibatalkan, minta dibatalkan karena tanah saya bermasalah. Bermasalah. Iya. Iya. Terus saya Masalahnya? tanya, masalahnya apa? Iya. Dia bilang
masalah gono gini. Lu gono gini urusan apa dengan saya? Iya, atas tanah ibu kan atas nama PT. Iya, atas nama PT tanah ini. Iya. Pokoknya dibatalkan, dia bilang gitu. Iya. Terus waktu itu Pak, sebetulnya dia minta dipecah tanah saya ini, saya nggak kasih. Maksudnya dipecah buat apa? Belum lunas, saya bilang belum lunas kok Iya. dipecah, mau dibangun gitu loh Pak. Ya nggak boleh dong, Nah, baru bayar 1 M kok mau dibangun. Iya, saya nggak kasih. Katanya ada masalah, kok mau dibangun, Nah, kok dipecah. Terus sekarang muncul ini katanya dibatalkan, katanya saya jual tanah bermasalah. Nah, Ibu harus kembalikan, dia bilang gitu. Sebenarnya kalau bermasalah atau tidak kan sertifikat kan udah dicek ya oleh Notaris Muhammad di BPN ya. Iya, Pak. Udah dicek. Nah, seharusnya tugas notaris kalau memang ada masalah terhadap akte ini, ya mereka ngecek lagi. Iya. Jadi notaris nggak boleh aktif menyurati para pihak ya, nggak boleh. Jadi di dalam pembatalan itu perjanjian itu bisa dibatalkan itu ada 2. Pertama atas kesepakatan para pihak, nggak boleh sepihak. Yang kedua atas putusan pengadilan. Iya. Nah kalau dianggap bermasalah, ini sertifikat dicek lagi. Nah terus ibu ada lagi di dalam surat apa namanya katanya mau dieksekusi ya? CB itu kan Pak. Oh CB itu, yang CB tadi. Pengadilan, iya. CB Udah pengadilan keluar, tadi. iya. Terus udah ibu clearkan. Saya ke pengadilan, ke lelang, Iya. balai lelang. Saya tanyakan, dia bilang ini enggak terdaftar, sertifikat nomor ini tidak ada. Oh berarti jangan-jangan CB ini palsu dong. Kalau nggak Mungkin, terdaftar. Jadi bisa ada dugaan palsu ini. Kalau memang tidak di balai lelang di tempat sita ya, itu nggak terdaftar. Iya. Ya, ini bisa saja ya. Seharusnya yang mendapatkan surat ini Bu Indah, bukan notaris, ya. Nah ini juga pertanyaan-pertanyaan. Baik. Ini yang tanda tangan Pak, yang menyetujui untuk kembalikan uang itu lawyer Sugianto di belakang ini. Ya. Oh ini. Ya, saya nggak tanda tangan. Iya. Ya ini nggak bisa. Ini kan keputusan sepihak ya. Jadi kalau memang mau dibatalkan seharusnya dibatalkan dulu IJB-nya, ya perjanjian pokoknya itu kan IJB. Iya. Nah, sehingga kalau dibatalkan, jadi harus bersamaan. Jadi sertifikat itu IJB-nya dibatalkan oleh para pihak. Nah, setelah itu uangnya dikembalikan, berikut dengan sertifikat diserahkan. Nah, sekarang sertifikatnya ada di mana, Bu? Di notaris Pak. Ibu udah pernah menghubungi notaris untuk meminta? Pernah. Terus? Saya minta, notaris jawab, Ibu datang aja sama Sugianto. Iya. Saya bilang, loh sertifikat saya kan di Bapak. Iya. Kembalikan dulu, saya bilang gitu. Nggak dikasih. Iya. Nah akhirnya saya pernah hubungin Pak Muhammad notaris bahwa tanah saya ini nggak dilelang. Saya hubungi per telepon, malah Bapak notaris Muhammad dia pakai lawyer. Lawyernya ngundang saya nggak hadir. Jadi notaris Muhammad pakai lawyer untuk manggil ibu. Untuk apa manggil ibu? Notaris Muhammad dan Sugianto pakai satu lawyer ini. Oh, satu lawyer untuk manggil ibu. Untuk manggil ngundang saya bahwa saya disuruh mengembalikan uang IJB sebesar 11 miliar 1%-nya selama 6 tahun. Loh, suruh bayar. Kok 11 miliar? Iya, dengan harga 11 miliar. Lah, padahal mana uangnya saya nggak terima. Padahal ibu terima berapa? 1 miliar. 1 miliar. Kenapa suruh mengembalikan 11 miliar plus bunga? Iya. Kan aneh. Sama sertifikat saya dibawa sama Muhammad itu suruh bayar 5 tahun Pak. Selama 5 tahun kali 5 juta. Loh yang bawa dia, punya saya. Oh maksudnya titip sertifikat? Iya. Nah sekarang yang minta 11 miliar plus bunga itu ada nggak suratnya? Ada ini Pak. Mana? Ini? Iya. Oh jadi ini surat dari lawyer? Lawyernya Muhammad notaris Sugianto. sama pembeli. Iya. Sugianto minta ganti rugi 11 miliar. Iya, sama uang 1 miliar itu Pak, yang 500 suruh bayar, yang sisa 500 tunggu tanah ini dijual baru bayar. Oh. Tapi disuruhnya nulis pernyataan hutang. Iya. Padahal ibu ini hanya menerima walaupun IJB itu lunas, baru terima 1 miliar dari 11. Nah sementara ini
karena ibu belum mau membatalkan, suruh bayar 11 miliar plus bunga. Bahkan ada suruh bayar titipan sertifikat ya. 5 juta. Ini 5 juta Per tahun. per tahun. Kali 5 Jadi tahun. kali 5. Jadi 5 juta. 25 juta untuk nitip sertifikat. Ya, ibu ini harus bayar. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi, Bu, yang mau disampaikan? Nah ini Pak, makanya saya sampai pindah Jakarta karena banyak teror. Ibu diteror gimana? Tanah saya ditancepi sama LSM. Ada ininya, ada fotonya nggak? Ada Pak. Di HP tadi ya Pak ya. Fotonya kemarin tak kasih enggak ya? Mungkin Saya disuruh datang. Ini Pak, ke kantor ini. Saya ditelepon. ibu disuruh ke kantor LSM. Iya. Ini kantor LSM ini hubungannya apa? Nggak tahu, saya nggak ngerti. Nggak Saya ngerti? suruh menghadap, iya. Ada foto yang di tanah ininya. Ada Pak. Enggak, yang ini berupa ini ada nggak? Di rumah Pak. Enggak yang ini. Iya. Nggak saya bawa. Yang di tanah itu ada. Bapak kemarin nggak kasih ya. Ini Pak. Ini tanah Oh, saya. ini. Iya. Nah, ini tanah ibu sekarang udah dipasang pelang ya. Pelang oleh LSM. Dan dikasih Saya baca ya Bu ya. Iya. Jadi pelang di LSM ini bunyinya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 0377 PTA dan surat kuasa tanggal 20 September 2019. Pemberi kuasa pemilik bidang tanah. Rujukan tersebut di bawah ini ya. Tanah dalam pengawasan dan penguasaan Komisariat Daerah Kota Surabaya ya. Reclassering Indonesia. Nah, pertanyaan saya, kalau memang ada putusan pengadilan agama ya terhadap tanah ini, ibu kan pemilik yang sah, Saya. resmi atas tanah tersebut atas nama PT. Pernah tidak ibu dihubungi atau dipanggil oleh pihak pengadilan? Nggak pernah. Apakah sebagai pihak tergugat, apa turut tergugat, pernah nggak? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Nggak pernah. Padahal ibu kan pemilik yang sah. Iya, tapi nggak pernah. Surat dari pengadilan agama aja saya nggak dapat kok Pak. Dan sertifikat ini kan sudah dicek ya oleh notaris ya sebelumnya, sebelum IJB itu tidak ada masalah, bersih ya. Saya sudah jawab gitu sama notaris. Udah dicek. Kenapa kok masih ada putusan pengadilan agama seperti ini? Nah, sementara yang pada waktu mau dilelang itu udah ibu batalkan ya? Udah Pak. Iya. Udah. Bahwa tidak apa katanya di dalam lelang Pak. itu? Tidak bisa dilelang karena sertifikat tidak ada nomornya. Tidak ada nomornya sertifikat. Iya. Jadi seperti itu ya. Iya. Iya Pak. Ini ya Bu ya. Iya. Enggak, yang pembatalan itu mana? Di sini tadi. Surat pernyataan pembatalan lelang yang bertangan di bawah ini nama ya Dwiyanti Kristina Maria SH, jabatan pejabat lelang kantor KPKNL Sidoarjo. Dengan ini menyatakan bahwa pelaksanaan lelang pada hari Rabu 9 September 2020 tempat KPKLN Sidoarjo, penjual Pengadilan Agama Sidoarjo, pemohon eksekusi Lik Ainus Solikati binti Mahfud, objek lelang. Nah, objek lelang tanah sawah seluas 5.268 meter persegi terletak di Desa Keturangan, Kecamatan Kian, Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas ya dan seterusnya. Ini ya Bu tanahnya? Iya Pak. Iya. Dibatalkan karena surat keterangan pendaftaran tanah tidak terbit. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya
Sidoarjo 9 September 2020 ya. Yang membuat pernyataan pejabat lelang kelas 1 Dwianti Kristina Maria SH. Jadi lelangnya sudah dibatalkan, artinya sudah tidak berlaku lagi ya. Surat pembatalan lelang. Nah, jadi ini juga masih apa ya, terkait dengan pelang tadi. Pelang ini juga ini masih diragukan ya. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Sudah Pak. Ya? Sudah. Cukup ya? Cukup Pak. Nah, begitulah ini kronologis ya, cerita dari Ibu Indah ya, yang datang jauh-jauh dari Surabaya, yang saat ini beliau mengungsi di Jakarta bersama cucu dan anaknya. Karena apa Bu Ibu mengungsi? Ya teror terus Pak. Ibu diteror. Yang teror siapa? Ini perantaran. Ya. Temennya Sugianto itu Pak. Ya. Itu mengenalkan saya lawyer. Ya. Lawyer namanya Jawahir. Ya. Katanya lawyer NU. Ya. Udah saya dipanggil, saya datang, saya tanya di mana kantor Bapak? Di atas. Loh masa masjid dibuat kantor atasnya? Saya bilang gitu. Iyalah direnov katanya gitu. Ternyata saya selidiki ini pengacara LBH. Ya. Nah, udah itu dia bilang tak kenalkan lawyer tanpa pamrih. Ya. Nah, sudah dikenalkan, dia telepon hubungin saya, katanya tanah saya ini lagi diteror banyak orang, saya pakai mobil tanknya NU kata gitu. Ya. Minta saya kirim uang. Berapa Bu? Waktu itu dia minta 10 juta. Ya. Terus sudah itu dia minta lagi untuk biaya-biaya ngurusi ini itu, kurang lebih saya sudah store 100 juta. Ya. Saya bilang, loh Pak, katanya tanpa pamrih lah kok saya bayar 100 juta. Ya. Gini aja Bu, Ibu tak bawa ke Polda. Ya. Untuk saya kenalkan teman saya. Baik. Untuk pilih polisi. Ya. Saya bilang, loh saya korban kok pilih polisi. Iya. Kan maksudnya pilih polisi itu gimana Bu? Nah, saya tanya, kenapa kok pilih polisi? Kita lapor yang biasa umum kan Pak. Iya, buat LP. Iya. Terus dia bilang, kalau enggak pilih polisi nanti Ibu lama prosesnya, katanya gitu. Iya. Saya bilang, loh terus pilih polisi berapa Pak? Iya. Dia jawab, nggak tahu Ibu bicara sendiri. Iya. Saya boleh besoknya diajak ke Polda. Iya. Ketemu di lantai 3 Pak, reskrim tak apa gitu. Iya. Nah, sampai di lantai 3 adalah Bapak namanya Pak dengan Pak. Iya. Nah, saya ditunjukkan ini wis Bu, Ibu ngomong sendiri, lawyernya keluar Pak. Iya. Pak Jawahirnya keluar. Udah itu gimana Bu urusannya? Wis Ibu kena sekian kata gitu. Loh, Berapa? Kena 100, berapa? pertama minta 100. 100 juta? Iya. Saya bilang, loh kok mahal Yang Pak? minta 100 juta siapa Bu? Siapa? Ya di kantor itu Pak, di ruangan kantor dalam itu. Bukan, polisi atau lawyer? Polisi. Polisi, minta 100 juta? Ya. Terus saya bilang, loh Pak, saya nggak ada uang. Ya sama Ibu saya hitung 75. Loh, bingung saya, tak kira ya cuma amplop aja Pak. Iya. Nah, ternyata 75, saya bilang saya nggak ada uang. Memang waktu itu saya juga ya nggak bawa uang sekali, ya nggak ada uang Pak. Akhirnya saya bawa, saya pinjam temen, kasih ada 10 juta, saya kasihkan 10 juta. 10 juta? Ya, 10 atau 15 lupa saya. Yang terima Pak Itu siapa? polisi Pak. Polisi, baik. Ya. Udah itu saya bilang sisanya besok aja, saya masih cari. Ya. Saya diajak sama lawyer dengan perantaran akan di kantin. Lawyernya siapa namanya? Jawahir. Pak Jawahir, ya. Sampai di kantin, saya bilang, Pak, saya ini tidak punya uang, kok disuruh bayar. Saya korban kok suruh bayar lagi, ini kurang 30 juta. Ya. Nah, akhirnya Yang ngomong kurang 30 siapa? saya. Ya. Karena kan minta jadinya dir itu 45, Oh, 15 sama 30. Oh, 45 ya. Ya. Dari Terus, 100. Iya. Akhirnya saya bilang, coba Pak nanti ajak saya hubungi, saya bilang gitu. Akhirnya saya minjem temen, dikasih, saya transfer ke istrinya pengantar ini Pak. Iya. Ditransfer di sana, tak suruh dia kasihkan aja sendiri. Iya. Dia bilang nanti prosesnya langsung diproses katanya kalau bayar segitu. Iya. Udah saya tunggu tidak pulang Pak. 1 hari 2 hari nggak diproses, saya pulang. Iya. Malah saya disuruh Jawahir, Pak Jawahir pengacara ini untuk hubungi polisi. Ya. Saya hubungi Pak, kok belum di BAP saya? Iya. Ya Bu, belum katanya. Loh, pulang saya Pak.
Ya. Udah itu nggak di BAP, boleh berapa bulan baru konfit mulai Pak. Konfit? Ganas, iya. Covid-nya. Oh, COVID. Covid, Iya, Nah kan pas COVID. ada undang-undang nggak boleh luar kota dulu. Iya. Nah, saya dipanggil, saya nggak mau hadir. Iya. Langsung saya batalkan. Karena di waktu WA. itu Ibu tinggal di Surabaya Di ya? Jakarta Pak. Oh, Ibu dari Jakarta? Sudah di Jakarta. Baik. Ya. Nah, udah itu saya nggak hadir, saya langsung batalkan lewat WA. Pak, saya nggak bisa. Karena yang dipanggil itu malah adik saya. Yang terima surat kertas kecil dipanggil LSM itu adik saya yang terima dari pembantu dikasihkan adik saya. Adik Itu saya surat dari LSM itu surat apa? Saya disuruh menghadap Bapak Rizal, Rizal itu siapa? orangnya LSM, anggotanya. Untuk apa? Nggak tahu. Oh, Ibu Harus nggak tahu? menghadap, jangan didiamkan gitu. Iya. Nah ini ada Pak nomor teleponnya di sini Pak Rizal. Iya, Pak Rizal ya. Iya, saya nggak ngadep. Iya. Karena oke. saya merasa nggak nyalai di ini gitu loh Pak. Iya. Dan saya nggak ada urusannya dengan LSM. Baik. Gitu Pak. Hmm. Terus saya sampai udah saya diamkan urusan ini. Saya nyari jalan-jalan kok banyak uang terus bicaranya gitu loh Pak. Iya. Saya capek gitu loh Pak. Iya. Iya. Jadi saya diamkan untuk sementara ini, makanya saya telepon notaris, Pak sertifikat saya tolong kembalikan. Iya. Bapak notaris jawab, kamu datang sama Sugianto ke sini. Baik. Loh, Sugianto kan orangnya Bapak, bukan orang saya. Loh, kalau enggak orang Bapak, mana bisa saya ketemu Bapak? Iya. Yang cari notaris kan Pak Sugianto. Iya. Terus ya ini datanglah undangan pengacaranya Pak Muhammad. Yang minta ganti 11 miliar 11 miliar, 1%-nya Sama- kali 6 tahun. sama 1% bunga. Ya, bunga. Itu per bulan atau per tahun? Kalau untuk IJB, kalau yang uang 1M itu per bulan, Per bulan. nggak nyebut berapa persen. Iya. Yang 1% itu kan IJB Pak, Terus penitipan sertifikat 5 juta 5 juta per tahun kali 5 tahun. Iya, ini ada Pak ya, Iya. Padahal Ibu nerima cuma 1 miliar. 1 miliar. Terus ditagih 11 miliar plus bunga plus penitipan 5 juta per tahun kali 5 tahun. Iya. Iya. Sekarang malah katanya ada masalah LSM lagi. Iya. Iya. Baik. Jadi sebenarnya kalau saya ya boleh menengahi ya Bu ya. Sebenarnya kasusnya Ibu Indah ini simpel ya. Ibu Indah ini dengan etikat baik ya, ini ingin menjual asetnya. Kebetulan ada calon pembeli ya, yaitu Pak Sugianto. Nah, dia menunjuk notaris Muhammad. Nah, dibuatkanlah IJB dengan harga 11 miliar lunas ya. Nah, seharusnya kalau memang jual beli ini atau pengikatan jual beli ini lunas, seharusnya pada waktu tanda tangan atau setelah tanda tangan Ibu Indah ini sudah terima lunas. Nah, kalau sampai Ibu ini belum terima lunas, menurut pengakuan Ibu baru terima 1 miliar, berarti di dalam IJB itu jangan dibuat lunas, dibuat saja pembayaran pertama 1 miliar, 2 bulan kemudian berapa miliar, dan seterusnya. Nah, bagaimana juga di dalam IJB ini kalau umpamanya dibatalkan oleh salah satu pihak, klausul. Jadi harus ada. Jadi kalau saya lihat di dalam akte IJB ini memang nggak jelas, bahkan cenderung berat sebelah kalau saya lihat. Jadi tidak ada, seharusnya dibuat. Apakah kalau ini dibatalkan sepihak, uang pertama itu hilang atau dipotong atau apa namanya. Kalau umpamanya ada masalah, ya seharusnya itu dicek lagi oleh notaris apakah benar ada masalah. Nah, ini kan tidak. Dan juga surat menyurat semua kok ke notaris, seharusnya ke Bu Indah dong selaku pemilik. Kalau memang ada surat katakanlah sita ya dari pengadilan atau dari lelang dan seterusnya, seharusnya ke Bu Indah. Nyatanya kan tidak. Ibu Indah belum pernah dia merasa digugat ataupun turut tergugat di dalam aset objek ini. Nah, mungkin kalau memang ini mau diselesaikan dengan etikat baik, ini sangat gampang. Pertama, Ibu sudah mau tanah ini silakan dijual Bu ya. Walaupun 5 tahun lalu 11 M Bu ya. Nah, saya kira mungkin sekarang bisa lebih gampang.
kalau umpamanya tetap harga 11 M. Nah, sehingga dengan dijual itu ya 1 M-nya bisa dikembalikan ya. Nah, cuman memang notaris harus yang netral ya. Jadi mungkin sertifikat itu apakah nanti dijamin diserahkan dulu ke Bu Indah, karena Bu Indah baru terima 1 miliar ya. Nah, nanti dibuat aja yang 1 miliar itu utang piutang, katakanlah Bu Indah sudah mau kan. Tapi kalau hal yang begini Bu Indah ditagih 11 miliar plus bunga plus biaya penitipan 5 juta per tahun kali 5 tahun, ini saya kira sangat tidak adil. Apalagi Bu Indah baru terima uang 1 miliar ya. Nah, sementara kalau itu dibilang harta gono gini juga heran, bertanya kita, ini kan aset nama PT bukan nama pribadi. Apalagi yang menyatakan harta gono gini itu merupakan saksi dari notaris pada saat pembuatan akte jual beli dari PT ke Bu Indah. Jadi kok dia bisa menyatakan di pengadilan itu. Nah, ini harus dicek apakah surat pengadilan itu benar atau tidak. Ini juga ada dugaan-dugaan ya, surat itu palsu. Nah, ini juga harus dibuktikan. Jadi saya kira ini sangat gampang untuk diselesaikan sepanjang kita berpikiran jernih ya, sehingga ini bisa diselesaikan. Tapi kalau ini juga nggak selesai, saya kira Bu Indah dalam kesempatan ini bisa membuat laporan ya, laporan ke polisi ya. Ini pertama laporannya adalah atas cek atau giro yang diblokir ya. Ibu Indah kan baru terima 1 miliar. Nah, seharusnya sampai hari ini sesuai janji ya, itu sudah lunas, nyatanya diblokir. Nah, itu ada sanksi pidananya ya, pasal 378 ya, bisa penipuan. Juga di dalam KUH Perdata Bu Indah juga bisa menuntut ganti rugi akibat dari adanya wan prestasi ya, adanya wan prestasi bahwa uang itu tidak bisa dicairkan sehingga dia mengalami kerugian. Nah, ini tentunya hal-hal yang begini ini bisa ditempuh oleh Bu Indah. Tapi saya mengharapkan dalam kesempatan ini kalau kita bisa melakukan mediasi dengan win-win, saya terus terang saja selaku pihak yang netral mau ikut membantu menyelesaikan masalah ini. Jadi ini sebenarnya sangat gampang sekali. Nah, terhadap LSM yang membuat plang di sana, ya itu juga harus hati-hati ya. Legal standing dari LSM itu apa? Makanya itu perlu juga nanti ada pembuktian ya. Jadi saya kira gitu Bu. Iya. Jadi kami mengharapkan juga kepada masyarakat ya, dalam hal ini di dalam menjual tanah, rumah ataupun aset. Jadi pertama hati-hati di dalam menyerahkan sertifikat ya Bu ya. Termasuk juga kepada notaris ya. Apalagi notaris itu ditunjuk oleh pihak pembeli. Nah, ini agar berhati-hati. Dan juga kepada notaris, saya mengharapkan notaris itu pejabat umum ya. Dia bersifat sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, dia harus bersifat netral, mandiri ya, jujur, tidak memihak. Nah, jadi ini yang harus, prinsip ini yang harus dipegang ya. Sehingga kita tidak ada kepentingan ya untuk ikut di dalam alur ya peristiwa hukum ini. Jadi notaris itu tidak boleh begitu ya. Jadi itulah, mudah-mudahan kasus Bu Indah ini bisa cepat selesai ya Bu ya. Ya, nanti saya akan juga memberikan masukan-masukan ya, langkah-langkah ke depan kalau memang ini sampai ke depan nanti belum ada titik penyelesaiannya ya. Karena ini saya lihat sangat merugikan ya. Jadi Bu Indah ini dia tidak dapat uang 11 miliar, baru 1 miliar ya. Sementara untuk biaya hidup dan lain-lain juga tidak ada. Jadi ini juga untuk mohon perhatian semuanya. Saya kira gitu Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa cepat selesai. Dan ini juga kami sangat mengharapkan ya bisa bermanfaat ya bagi kita semua, agar ini kasus-kasus seperti ini tidak terulang ya. Dan
kepada masyarakat, silakan video ini bisa di-share untuk memberikan informasi ya, pengetahuan kepada siapapun juga, supaya ya tidak ada lagi kasus seperti Bu Indah ini yang dizolimi kalau saya lihat ya. Karena beliau hanya seorang ibu rumah tangga, ibu janda ya. Janda, sangat kasihan sekali ya, apalagi beliau tidak bekerja, sangat mengharap sekali hasil dari penjualan rumah tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke.